Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 Amat, 3 Amat dan kelas 3 Abbas. Apa kabar semuanya? Oke, Ustaz harap kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustazah Usfia dalam materi yang baru. Kalau kemarin kita bertemu Usfiyah dalam materi cuaca. Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang sumber energi. Kalau kemarin ada 4 cuaca. Kita sudah belajar mengenai macam cuaca, kegunaan cuaca, alat atau barang yang digunakan ketika cuaca satu dan cuaca yang lain. Terus kemarin juga ada perbedaan iklim dan cuaca. Jadi kalau iklim itu waktunya itu agak lama. Kalau cuaca itu waktunya sebentar dan biasanya berubah-ubah. Iya, perbedaannya itu. Sekarang lanjut pelajarannya ke sumber energi. Gak asing ya kata energi ya? Iya, energi adalah apa sih? Iya, energi itu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu. Jadi kemampuan itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan. Ini kekuatan bukan kayak Power Rangers loh ya. Jadi kekuatan di sini itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita yang ada di bumi, gitu ya. Kita lanjut. Iya, di sini ada pengertian macam-macam dan juga kegunaan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketika nanti kalian melihat video yang Ustazah buat, kalian bisa tahu apa tuh pengertian dari sumber energi itu, apa tuh macam-macamnya, dan kegunaannya apa aja sih, kayak gitu. Oke, bisa dilihat dan dibaca ya. Untuk pengertian sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Iya. Jadi semua hal yang dapat menghasilkan energi itu biasa kita sebut sumber energi. Untuk macam-macamnya nanti akan kita bahas di belakang. Kegunaannya juga nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke ya, ini ada 4 gambar di sini. Kalian fokusnya di 4 gambar tengah ya. Ada makanan, matahari, air, dan angin ya. Ini merupakan sumber energi yang tergolong besar atau manfaatnya itu banyak sekali. Contoh makanan ya. Jadi makanan itu adalah sumber energi bagi tubuh seseorang. Makanan bisa berupa apa? Yang biasa kalian makan sehari-hari. Iya, benar. Ada nasi, lauk, pauk. Kalau di sini Ustazah menggambarkan dengan ayam. Ya, salah satu lauk. Iya, salah satu lauk yang biasa kalian makan, gitu ya. Jadi, makanan itu merupakan sumber energi kimia. Dengan adanya makanan, kita bisa mempunyai tenaga. Ya, nanti untuk selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita membahas macam-macamnya dulu. Jadi yang pertama adalah makanan. Makanan sumber energi bagi tubuh. Kalau kita lapar, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, energinya habis, kita cuma bisa lemes, tiduran kayak gitu. Tapi ketika kita kenyang, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, ada apa itu yang senyum? Iya, matahari. Jadi kalau matahari itu merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Energi yang dihasilkan dari matahari itu apa? Iya, panas dan juga cahaya. Ketika ada matahari, itu akan terasa panas seperti yang kita bahas di cuaca kemarin ya. Dan matahari itu mengeluarkan cahaya, sehingga ketika
ketika ada matahari, bumi itu terang. Oke. Jadi matahari atau energi yang dihasilkan dari matahari itu tidak akan pernah habis. Biasa kita sebut energi terbarukan. Jadi intinya matahari itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan, salah satunya. Oke, untuk kegunaan kita bahas ke slide selanjutnya lagi. Oke, lanjut air. Nah, selanjutnya air. Nah, selain makanan yang terdiri dari hewan dan juga tumbuhan tadi, ada juga air. Air manfaatnya buat apa ya teman-teman ya? Iya, air itu bisa untuk diminum. Air yang kita butuhkan setiap hari itu minimal 3 liter. Jadi badan kita atau tubuh kita itu sangat membutuhkan air. Ketika tidak ada air, konsentrasinya akan turun. Jadi ketika kita kurang air, kita akan mengalami penurunan konsentrasi. Buat mikir 1 tambah 1 aja, kalau kita lagi nggak ada air tuh, lagi bener-bener lagi haus, bisa saja jawabnya jadi 11. Gawat kan? Iya. Oke, jadi selain untuk diminum, air juga digunakan untuk sumber energi listrik. Biasanya kita lihat itu di waduk atau di sungai-sungai gitu teman-teman. Jadi airnya itu ditampung, lalu air yang ditampung itu akan dibendung menghasilkan energi yang biasa kita sebut energi kinetik. Energi kinetik itu akan menggerakkan kincir angin dan juga turbin yang nantinya akan menggerakkan lagi generator listrik dan akan menjadi listrik. Ini agak rumit ya, tapi kalau kalian pergi ke Waduk Gajah Mungkur, mungkin kalian pernah ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, itu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air sebagai penggerak kincir atau turbin dan nantinya akan menjadi energi listrik, begitu ya. Oke, lanjut ke angin. Angin itu apa ya, Iya, angin itu juga energi loh. Kalau kalian lagi panas, lagi gerah gitu, angin itu selain adanya energi angin dari AC atau dari kipas angin, angin itu yang sangat bermanfaat. Jadi ketika kita di luar rumah, kita akan terkena angin sepoi-sepoi, jadi kita nggak jadi keringatan kayak gitu. Oke, lanjut. Selain angin yang bisa digunakan untuk apa tadi, untuk mengurangi gerah, angin juga bisa menjadikan penyebab terjadinya perubahan cuaca. Ya, kemarin kita sudah belajar. Salah satu penyebab perubahan cuaca itu adanya angin, gitu ya. Selain 4 tadi, ada juga energi listrik, energi api, dan juga energi minyak. Oke, kalau api kalian bisa atau sering lihat ya, kalau orang tua kalian sedang masak, nah itu mengeluarkan api dari kompor, bisa untuk masak. Kalau kalian pernah kemah mungkin, ya kemah itu bisa menghangatkan tubuh dengan kita membuat api unggun. Kalau minyak, ayo siapa ya di rumah masih mempunyai kompor minyak? Iya, kompor minyak itu sangat dulu itu sangat banyak dipakai. Jadi itu sumbernya itu dari minyak tanah gitu ya. Oke, sekarang untuk listrik. Listrik itu banyak loh kegunaannya. Coba di rumah kalian pasti mempunyai listrik. Listrik yang diubah menjadi energi panas bisa menghasilkan setrika. Listrik yang diubah menjadi energi gerak itu dari kipas angin. Listrik yang menghasilkan energi cahaya itu dari lampu. Banyak ya. Jadi kegunaan listrik itu juga sangat banyak. Selain matahari yang merupakan sumber utama bumi, dengan adanya matahari dan listrik, maka hidup kita juga akan berjalan dengan lancar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi Ustazah sudah sedikit memberikan
contoh kegunaan dari sumber energi yang kita bahas. Jadi kegunaannya itu untuk nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan kegunaan dari adanya makanan dan juga air. Iya, jadi dengan adanya makanan dan air itu akan merubah tubuh kita, atau akan adanya energi kimia di dalam tubuh kita sehingga kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas, kalian bisa sepedaan, bermain layangan, seperti itu. Coba seandainya kita tidak mempunyai makanan atau kita sedang dalam perut kosong, nah bisa terjadi mah toh. Ayo, siapa yang punya mah? Iya, itu jadi kita itu sangat membutuhkan makanan, oke? Nah, jadi untuk kegunaan selanjutnya nomor 3 dan 4 itu merupakan kegunaan apa? Kita sudah bahas di pelajaran kemarin. Iya, benar. Nomor 3 dan 4 merupakan kegunaan adanya matahari. Selain untuk fotosintesis, matahari juga bisa mengeringkan baju. Begitu nggih? Lanjut ke kegunaan yang lain. Ini nomor 1 dan 2 itu merupakan kegunaan energi apa? Tadi Ustazah sudah membahas sedikit loh. Iya, pinter. 1 dan 2 itu merupakan kegunaan dari adanya sumber energi listrik yang menghasilkan panas itu setrika, listrik yang menghasilkan gerak itu kipas angin. Untuk gambar yang ketiga, gambar ketiga itu merupakan manfaat adanya air dan juga angin. Coba kapal layar, ketika tidak ada angin, padahal kapal layar itu sangat membutuhkan angin untuk berjalan atau berlayar di laut lepas. Terus kalau coba nggak ada air yang ada di laut, ya jadi nanti namanya bukan kapal layar, nanti kapal-kapal di tanah gitu ya. Oke, ya jadi kapal angin dan juga air itu juga sangat bermanfaat. Oke, untuk kegunaan yang nomor 4, ayo itu apa? Iya benar, api. Jadi dengan adanya api, tadi Ustazah sudah bilang kalau api itu manfaatnya sebenarnya juga banyak, tapi kalau seandainya api itu disalahgunakan itu bisa juga jadi jadi sebuah musibah. Contohnya adanya kebakaran. Jadi kita harus hati-hati dengan api gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang sedikit tadi bermanfaat ya. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah tetap mengingatkan kalian untuk menjaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, gitu ya anak-anak. Jangan lupa sholat fardunya tepat waktu. Oke, jangan lupa juga murojaah dan ngajinya. Hafalannya, jangan lupa tetap semangat pokoknya. Kalau ada yang belum paham, Ustazah akan, insya Allah akan bertemu kalian lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, kalian harus tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Anak hebat, anak soleh solihah. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.